Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, Allah membangunkan kita kembali setelah kita diwafatkan sesaat pada saat kita tidur. Karena tidur hakikatnya manusia sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 43, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu dalam kondisi mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa yang belum saatnya mati fi manamiha, ketika dia sedang tidur. Karena itu tidur disebut dengan al-wafatus sughra, sedangkan kematian disebut dengan al-wafatul kubra. Dan ketika seorang hamba bangun tidur, Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Zat afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan bagi jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan nyawaku, wa adzina li bidzikri, dan dia memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Dan alhamdulillah, 3 nikmat ini diberikan oleh Allah kepada kita. Allah berikan kita jasmani yang sehat ketika kita bangun tidur. Bapak Ibu bangun tidur dalam kondisi pegel kabeh, kecapean, atau enggak bisa bangun? Tidak ada. Semua dalam kondisi sehat walafiat, walhamdulillah. Waradda alayya ruhi, dan Allah mengembalikan rohku sehingga kita bisa hidup kembali. Wa adzina li bidzikri, dan Allah memudahkan kita untuk berzikir kepadanya dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, diikuti dengan kajian. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima olehnya. Dan ada satu hal yang menarik yang Allah singgung dalam surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, dialah Zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui perbuatan kalian di siang hari. Allah mewafatkan kalian di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang akan kalian lakukan di siang hari. Konteks ayat ini berbicara tentang orang musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan orang musyrikin itu ketika mereka tidur. Dan Allah bangunkan kembali, Allah kembalikan roh mereka di waktu pagi. Padahal Allah tahu ketika di waktu pagi mereka nanti akan berbuat syirik. Allah tahu di waktu pagi mereka akan bermaksiat kepada Allah. Dan Allah tahu ketika di waktu pagi mereka akan durhaka kepada Allah. Hal yang sama juga terjadi pada diri kita. Di waktu malam kita tidur, nyawa kita dipegang oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah kembalikan nyawa itu kepada jasad kita dan kita bangun di waktu pagi. Padahal Allah tahu kalau kita di waktu siang hari pasti akan berbuat maksiat. Kalau bukan karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada hambanya, ini adalah arwah-arwah yang nanti akan berbuat maksiat di waktu pagi. Kira-kira akan Allah kembalikan atau tidak jamaah?
Namun karena Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada hambanya, dengan rahmatnya, birahmatihi wa lutfihi wa karamihi, dengan rahmatnya, kasih sayangnya dan pemurahnya Allah, meskipun dia tahu nanti ketika siang hari kita pasti akan berbuat maksiat, di waktu siang hari kita akan durhaka kepadanya, namun roh kita tetap dikembalikan oleh Allah ke jasad kita. Allah memberikan kita waktu yang lama, kelonggaran yang demikian luar biasa, agar hambanya mau kembali kepadanya. Padahal Allah tahu, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, thumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangunkan kalian di waktu siang hari itu, liyuqda ajalum musamma, untuk menempuh ajal sampai pada batas tertentu. Sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah dengan wafat al-kubra, dengan kematian yang besar, artinya kematian yang tidak lagi roh itu kembali ke dunia. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu menjadi tertipu disebabkan karena kemurahan dari Rabbmu. Birabbikal karim, disebabkan karena Rabbmu adalah zat yang al-karim, zat yang maha pemurah, memberi banyak hal, apapun yang kita butuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu tunda yang lama, meskipun kita berkali-kali berbuat maksiat jamaah. Renungan pertama yang perlu kita saksikan pada saat kita bangun tidur. Allah tahu setelah ini saya akan berbuat maksiat. Namun Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya membiarkan kita untuk tetap hidup. Roh itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah ta'ala, sebagai seorang mukmin sudah selayaknya kita banyak bertaubat kepada Allah dan sering-sering berusaha untuk kembali kepadanya dalam setiap suasana yang kita lakukan, sehingga ketaatan yang kita laksanakan jangan kita anggap sebagai sebuah jasa besar untuk Islam, karena Allah tidak butuh kita. Namun sebaliknya yang kita pikirkan, semoga ini mengawali hidup kita yang baik, karena kita di pagi hari setelah dibangunkan oleh Allah, kita awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.